Istri presiden tidak pernah bermimpi. Hari ini jelas hari pernikahanku dengannya. Tapi ketika dia tiba di tempat kejadian dengan gaun pengantinnya, ballroom sudah kosong. Hanya keluarga gadis berwajah hitam yang tersisa. Pada saat ini, saya sedang dalam perjalanan kembali ke perusahaan. Asisten duduk di kopilot. Gesek jari di tablet. Suara itu melaporkan dengan lancar. Ban telah menyapa. Presiden Wang berkata, akan segera membekukan persetujuan pinjaman teknologi Ruyan. Tuan Li dari Cuangke juga menegaskan, ini akan sesuai dengan persyaratan kami. Menerima sumber daya pelanggan dari teknologi Ruyan. Aku bersandar di kursiku. Beberapa melankolis dan beberapa penyesalan. Ruyan Liu dibantu olehku. 5 tahun dari tersandung di hari-hari awal bisnisnya. Sampai saat ini, teknologi Ruyan memiliki reputasi kecil di industri. Dan aku melihatnya berjalan ke sana. Aku juga terbiasa ketika dia sedang terburu-buru. Diam-diam membersihkan jalan untuknya. Dia punya temperamen. Aku selalu ingin membuktikan bahwa aku tidak butuh perlindungan siapapun. Jadi aku tidak pernah memberitahunya. Di balik kolaborasi dia pikir dia telah bernegosiasi dengan keberuntungan. Berapa banyak itu adalah trotoar rahasiaku. Dividen kebijakan yang dia pikir hanya kebetulan mengejar. Tidak peduli berapa banyak sendi yang aku lewati sebelumnya. Aku tidak pernah meminta rasa terima kasihnya. Yang aku inginkan hanyalah dia berdiri di sampingku. Cahaya jelek di mataku itu. Dan sesekali mengandalkanku. Suara itu sedikit tidak rela. Bantulah aku dan sekarang. Dia akhirnya akan menjadi istriku. Ekspresiku di cermin masih tenang. Tapi jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Diam-diam muncul di belakang. Serahkan sebuah dokumen, Pak. Konfirmasi akhir proses pernikahan. Aku meliriknya. Mengangguk, 30 menit sampai upacara dimulai. Semua tamu telah tiba. Seharusnya Ruyan Liu mengganti gaun pengantinnya. Menunggunya di ruang ganti. Sudah siap di sebelah sana, Nona Liu. 20 menit yang lalu. Sudah terkirim. Nomor 10 berhenti dan menambahkan. Tapi dia tampak gelisah. Ada apa dengan alisku? Asisten dia belum datang. Nama Keqiang membuat jemariku berhenti sebentar. Asisten pribadi Ruyan Liu. Kemampuan yang biasa-biasa saja. Seorang pemuda yang sangat dihargai olehnya. Kurang dari setahun bekerja. Sudah pernah ikut proyek inti perusahaan. Bahkan pernikahan hari ini. Liu Ruyan bersikeras agar dia bertanggung jawab atas cincin kawin dan penyimpanan dokumen penting. Hanya karena dia mirip cinta pertamanya yang sudah mati. Untuk alasan ini dia tak pernah menyatakan. Tapi aku tahu kemacetan lebih baik dari siapapun. Nada suaraku datar dan tak jelas. Nona Liu, nomor 10, menelepon 2 kali untuk mendesak. Asisten dia hanya mengatakan bahwa itu masih dalam perjalanan. Aku melihat waktu. Tak ada kata-kata lagi. Tak bisakah kau membawanya ke ruang ganti? Mendorong pintu terbuka. Ruyan Liu sedang berdiri di depan jendela membelakangiku. Ekor gaun pengantin terbentang di tanah. Dia mendengar gerakan itu dan berbalik dengan beringas. Riasannya sempurna. Alis dan mata yang halus. Warna bibir. Putih kulit. Tapi ada sedikit kepanikan yang langka pada ekspresinya. Jemari memegangi ponsel dengan erat. Fang Yuan, dia berjalan dengan cepat. Sepatu hak tinggi di atas karpet. Kurasa Keqiang belum datang. Kuletakkan tanganku di bahunya. Tenangkan dia, jangan khawatir. Kok bisa? Katanya dia terjebak di jalan raya. Paling tidak butuh waktu 1 jam untuk sampai. Suaranya bergetar. Dia memiliki cincin kawin. Dan versi final dari perjanjian tambahan dengan para investor. USB stick proses. Semuanya ada di tangannya. Dan aku menyipitkan mata. Kemacetan lalu lintas berkecepatan tinggi saat ini. Minta dia memberikan barang untuk flash delivery atau melaporkan lokasi. Aku akan mengutus seseorang untuk mengambilnya. Aku tak akan menunda pernikahan dengan tenang. Tidak, balasnya hampir seketika.
Jemari tanpa sadar mengepalkan borgolku. Hal-hal itu sangat penting. Tak bisa melewati tangan orang lain. Dan dia asistenku. Dia terjebak di jalan, bagaimana aku tak peduli? Mari kita tunda pernikahan 1 jam. Oke-nya. Mata berkedip-kedip. Seperti hati nurani yang bersalah. Tapi segera ditimpa keras kepala. Aku menatapnya dalam diam. Bukannya dia tak tahu betapa pentingnya acara hari ini. Mitra utama dunia. Tokoh kunci di industri. Bahkan beberapa tetua kelompok. Semua duduk di kursi tamu di luar. Menunggu menyaksikan pernikahan ini. Tapi ia sebenarnya ingin menunda hidupnya demi asisten. Ruyan Liu, perlahan kubuka mulutku. Lirih rasanya. Tapi kata-katanya jelas. Kamu pikirkan apa artinya keluar sekarang? Bulu matanya bergetar. Tak gentar. Hanya 1 jam. Tamu bisa mengerti. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku mengusap rahangnya. Tidak ringan atau berat. Tapi itu membuatnya secara tidak sadar mengecilkan kuncinya. Apakah Anda pikir semua orang di sini termasuk saya? Tidak bisa dibandingkan dengan asisten yang terlambat. Wajahnya berubah. Bukan itu artinya. Tapi apa dia kiang? Aku memotongnya. Matanya benar-benar dingin. Dia lebih penting dari pernikahanmu hari ini. Lebih penting dari kalian semua. Lebih penting dari saya. Kalimat terakhir hampir keluar dari gigiku. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin membenarkan. Tapi pada akhirnya, aku hanya menggigit bibirku. Keras kepala, jangan buka wajahmu. Fang Yuan, kau terlalu ribut. Hanya 1 jam. Tunggu aku kembali. Ini bisnis seperti biasa. Lalu ia meraih kunci mobil dari atas meja. Menyeret gaun pengantin dan bergegas keluar. Aku berdiri di sana. Melanta, itu adalah pilihannya. Pintu dibanting tertutup. Keluarkan mimpi dengan keras. Sangat sunyi di ruang ganti. Aku menatap cincin kawin di jari manisku. Lalu perlahan melepasnya. Pintu ruang ganti tertutup di belakangku pada saat putus. Terisolasi jejak Liu Ruyan pergi. Aku berdiri di bawah bayang-bayang lorong. Saya melihat seorang ibu yang tidak sadarkan diri. Menghamburkan cincin kawin yang dilepas. Tepi platinum dipisahkan dari jari. Rasa sakit yang halus mengingatkanku dengan jelas. Betapa konyolnya itu semua. Untuk asisten. Seorang pecundang yang bahkan tidak bisa berada di sana tepat waktu. Dan aku memejamkan mata. Saat dibuka. Jejak suhu terakhir di bagian bawah mataku telah memudar. Akhir koridor. Hobi muncul diam-diam. Mata tertuju pada jari manisku yang kosong. Matanya bergerak sedikit tapi dia tidak bertanya apa-apa. Pak, masih ada waktu 20 menit menuju waktu upacara semula. Dia berbisik. Aku melangkah menuju aula utama. Saat Anda membuka pintu aula utama. Obrolan keras dan tawa. Lampu kristal terlalu terang. Menara sampahnya membiaskan rongga mata manusia yang menusuk cahaya. Warna rambut penuh tamu. Dengan senyum urbanisasi di wajahnya. Seolah semua orang tersesat dalam kegembiraan palsu. Betapa ironisnya. Dengan wajah kosong, aku menerobos kerumunan menuju panggung utama. Mantap, bahkan tenang. Tapi suara di sekitarnya secara bertahap diturunkan. Satu demi satu atau bingung. Mata penyelidikan tertuju padaku. Kenapa Tuan Fang sendirian? Apa yang terjadi dengan pengantin wanita? Bisikan menyebar seperti air pasang. Aku mendengarnya dengan sia-sia. Langsung ke panggung utama. Angkat teleponnya. Teman-teman, perkuat suaraku. Tersebar jelas di seluruh aula. Percakapan sporadis yang masih tersisa menghilang seketika. Dan hening. Semua mata tertuju padaku. Saya dengan tenang memindai di bawah panggung tampilan. Buka perlahan. Maaf. Dalam apa yang seharusnya menjadi momen sukacita. Permisi. Hal yang disesalkan baru saja terjadi. Berhenti sebentar. Alih-alih setenang Chen.
Nyatakan fakta yang tidak penting. Pengantin wanita Liu Ruyan berpikir. Asisten pribadinya, Tuan Hikiang, tidak dapat bersembunyi karena suatu alasan. Tampilkan kedatangan di tempat kejadian. Hal ini. Daripada upacara pernikahan yang telah kami rencanakan selama berbulan-bulan. Persahabatan yang datang lebih jauh dari kalian semua. Dari calon suaminya. Lebih penting dan mendesak. Karena itu, dia memutuskan untuk menyetir sendiri ke jalan raya untuk menemuinya. Saat suara asisten dia jatuh. Terjadi keributan. Seseorang tersentak. Seseorang melebarkan matanya tak percaya. Beberapa dari mereka sudah mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. Aku bahkan bisa membayangkan. Besok edisi keuangan. Dan berita utama media gosip. Peluk pengantin wanita di hari pernikahannya. Meninggalkan pengantin pria untuk menjemput asisten pria. Ruyan Liu, CEO teknologi Ruyan. Batalkan pernikahan untuk asisten. Aku sedikit melengkungkan bibirku. Saya memiliki pinang di mata saya. Berdasarkan pilihan jelas Nona Ruyan Liu. Dan prioritas. Aku melanjutkan. Suaranya tidak tinggi atau rendah. Tapi itu membuat penonton kembali hening. Pernikahan ini. Dia telah kehilangan arti dan fondasi yang pantas dia dapatkan. Oleh karena itu, dengan ini saya secara resmi mengumumkan. Pernikahan yang semula dijadwalkan hari ini telah dibatalkan secara permanen. Batalkan kata mendarat seperti musim guntur. Panci itu meledak dalam sekejap di bawah panggung. Seruan dan diskusi. Suara pengambilan gambar campur aduk. Seseorang berdiri dan mengajukan pertanyaan. Seseorang mencoba untuk maju. Itu adalah kekacauan. Aku mendengarnya dengan sia-sia. Membungkuk sedikit. Ketidaknyamanan dan kerugian yang Anda alami hari ini. Asisten saya Tuan Si Hao akan bertanggung jawab penuh untuk menanganinya. Dan buat kompensasi yang wajar. Sekali lagi, permintaan maaf saya yang terdalam. Tolong bantu dirimu sendiri. Kata-kata yang sempurna. Tapi lebih mematikan dari raungan apapun. Dan saya meletakkannya, dan saya turun dari panggung. Almarhum berdiri dengan nampan sampanye. Dengan keterkejutan yang tidak tertelan di wajahnya. Aku berhenti berjalan. Buka telapak tanganmu. Cincin kawin tergeletak di sana dengan tenang. Cahaya dingin. Tanpa ragu sedikit pun. Aku melonggarkan jariku. Ding. Suara yang tajam. Cincin membuat busur di udara. Jatuh tepat ke dalam gelas sampanye di atas nampan almarhum. Industri anggur emas sedikit bergetar. Cincin itu perlahan tenggelam ke bawah. Seperti pemakaman yang sunyi. Suasana hening. Aku berjalan ke pintu samping tanpa menoleh ke belakang. Nomor 10 muncul di sebelahku seperti hantu. Suara yang sangat rendah, Pak. Mobil sudah siap. Dan aku melakukannya. Langkah kaki belum berhenti. Suara di aula di belakangnya pecah lagi. Samar-samar aku bisa mendengar seseorang bertanya dengan keras. Seseorang sedang menelepon. Lebih banyak orang mulai bergegas keluar. Mungkin mengejar Liu Ruyan atau mengejar bintang. Tapi semua ini tidak mengkhawatirkanku. Saat Anda membuka pintu samping, angin dingin akan datang. Mendung. Puncak awan gelap. Seolah badai akan datang. Ikuti saja. Selanjutnya aku membuka pintu. Suaranya sangat tenang. Rencana aktivasi. Saya ingin tahu apa yang telah hilang. Angin bertiup di jalan raya. Ruyan Liu memegang kemudi dengan erat. Pemutih langsung. Di kursi penumpang. Ini adalah hemline dari gaun pengantin yang menumpuk berantakan. Saat itulah telepon berdering. Suara sahabatnya Suan King penuh dengan air mata. Segera kembali. Fang Yuan, ia membatalkan pernikahan. Liu Ruyan, yang mengumumkannya di depan umum, menginjak rem. Ban berdecit di tanah. Apa? Suaranya tidak terdengar seperti dia. Dia berkata di depan semua orang. Apakah menurut Anda dinding derek lebih baik daripada pernikahan? Lebih penting dari para tamu daripada dia. Jadi dia membatalkan pernikahan.
Dan dia melemparkan cincin kawinmu ke dalam gelas sampanye. Otak Ruyan Liu menjadi kosong. Berdengung di telinga. Apa yang masih dikatakan Suan Qin? Tapi dia tidak mendengarkan sepatah kata pun. Batalkan pernikahan karena dia terlambat 1 jam. Cara berkeliling. Dia menutup telepon dengan gemetar. Jari-jari gemetar dan memutar nomor lingkaran persegi. Halo, pengguna yang Anda hubungi untuk sementara tidak tersedia. Ini masih mesin yang dingin. Gadis itu mengirim pesan seperti orang gila. Kau sudah gila? Anda membatalkan pernikahan hanya karena saya terlambat 1 jam. Kenapa kau kejam sekali? Sangat tidak masuk akal. Angkat teleponnya. Berita itu tenggelam seperti batu. Kepanikan dan kemarahan datang membanjiri. Menenggelamkan kewarasannya. Dia memukul dengan keras. Klakson roda kemudi bawah memekik. Mobil di belakang membunyikan klaksonnya karena tidak puas. Saat itulah dia menyadari. Mobilnya masih terparkir di tengah jalan raya. Tarik napas dalam-dalam dan paksa diri Anda untuk tenang. Temukan dia Qiang dulu. Dapatkan cincin dan dokumen pernikahan. Lalu bagaimana kalau kembali dan menikahi Fang Yuan? Selesaikan pernikahan. Atau hanya bertengkar hebat dengannya? Dia tidak tahu. Namun saat ini ia hanya bisa menginjak pedal gas dan terus melaju ke depan. Lingkaran ini. Ketika saya menjemput Qiang dan kembali, saya akan membuat Anda terlihat baik. Kebenaran terungkap. Pemandangan keluar jendela mundur. Awan semakin rendah. Nomor 10 duduk di kursi penumpang. Gesek jari di tablet. Suara itu melaporkan dengan lancar. Ban telah menyapa. Presiden Wang mengatakan dia akan segera membekukan pinjaman seperti itu. Tuan Li, yang menyetujui Chuang Ke, juga mengkonfirmasi. Mereka akan mengikuti persyaratan kita. Terima sumber daya pelanggan seperti asap. Aku bersandar di kursiku dan memejamkan mata. Saya melihat ketukan tak sadar di lutut. Bagaimana dengan Qiang? Orang yang mengikuti baru saja mengirim pesan. Ada ironi halus dalam suara nomor 10. Dia tidak pernah sampai di jalan raya. Saya sekarang menggesek ponsel saya di toko serba ada tertentu. Aku perlahan membuka mataku. Benar saja, sampah yang bahkan tidak bisa berbohong. Kirim lokasi ke Ruyan Liu. Aku berkata dengan ringan, biarkan dia melihat sendiri. Mengapa dia menyerah pernikahan? Nomor 10 mengangguk. Ketuk jari Anda di layar beberapa kali. Dikirim lengkap. Suasana di dalam mobil sunyi dan menindas. Hujan mulai turun di jendela. Awalnya hanya beberapa tetes. Segera bergabung bersama. Aku melihat keluar jendela pada pemandangan yang buram. Pikiran sangat jelas. Liu Ruyan sekarang. Seharusnya aku menerima kabar bahwa pernikahan itu dibatalkan. Dia akan marah. Akan bingung. Hubungi aku dan SMS aku dengan histeris. Sayang sekali dia tak akan pernah mendapat respon. Ponsel bergetar di saku. Aku mengeluarkannya dan meliriknya. Satu demi satu pesan yang belum dibaca muncul di layar. Fang Yuan, kau gila? Kau membatalkan pernikahan hanya karena aku terlambat 1 jam. Kenapa kau kejam sekali? Jawab telepon. Mari kita bicarakan jika kau tahu apa yang kau lakukan. Yang terakhir dikirim 5 menit yang lalu. Kau tunggu, aku akan segera kembali. Aku mengunci layar tanpa ekspresi. Membuang ponsel ke samping. Terlambat, pintu kaca minimarket dibanting terbuka. Membanting dinding dengan gebrakan keras. Ruyan Liu berdiri di depan pintu. Rok gaun pengantin telah basah oleh hujan. Menempel di betis. Dingin yang membekukan. Rambutnya basah menempel di wajahnya. Riasan buram. Aku sangat malu. Di sebuah minimarket. Beberapa pelanggan mendongak menatapnya heran. Di pojokan, Qiang sedang memainkan ponselnya dengan menyilangkan kaki erlang. Secangkir kopi setengah mabuk di tangan. Rambutnya berantakan. Ada memar bening yang menggantung saat ini. Samar-samar masih ada bau alkohol yang mengambang di tubuhnya. Dan bau parfum yang tidak enak. Tidak ada bayangan kemacetan. Darah Ruyan Liu membeku seketika.
Suara Kekiang sedingin es. Kekiang mendongak. Seketika aku melihatnya, wajahku berubah. Dia bergegas berdiri. Ponsel itu jatuh ke tanah. Tuan Liu, kenapa kamu di sini? Dia tergagap. Mata tak menentu. Tadinya aku mau memanggil mobil kembali. Lalu lintas sangat buruk. Aku baru saja sampai di sini untuk istirahat. Ruyan Liu menatapnya. Dengan keras naik turun dada. Kebohongan adalah semua kebohongan. Dia membuang pernikahannya untuk kebohongan ini. Menjatuhkan lingkaran. Meninggalkan semua tamu. Dan sekarang pecundang ini berdiri di depannya. Pakaian yang tidak rapi. Penuh omong kosong. Di dalam mobil, dia mengertakkan gigi dan memeras dua kata. Berbalik dan pergi. Kekiang meraih ranselnya dengan panik untuk mengimbangi Tuan Liu. Tolong dengarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku minum tadi malam. Aku ketiduran di pagi hari. Aku takut kamu akan marah dan menginjak Liu Ruyan dan berbalik dengan kasar. Mata tajam. Diam dan dipromosikan dalam sekejap. Suasana di dalam mobil kembali ke kota sangat menyedihkan dan menakutkan. Ruyan Liu memegang setir dengan erat. Pemutihan langsung. Hujan semakin deras. Wiper berayun seperti orang gila. Tapi tetap tidak bisa melihat jalan di depan. Dan ponselnya mulai bergetar seperti orang gila. Dinding derek di kopilot buru menyerahkannya. Nomor telepon Tuan Liu. Ruyan Liu meliriknya. Itu nomor Zhang Lin, wakil presiden perusahaan. Dia menekan jawaban. Saya belum sempat berbicara. Suara gemetar Zhang Lin keluar, Tuan Liu. Buruk besar. Ban Anu baru saja memberitahu kami. Pinjaman jembatan laba 30 juta itu. Persetujuan macet. Alasannya kualifikasi dipertanyakan. 8 juta pembayaran ke teknologi Sinyuan besok. Apa yang harus saya lakukan? Napas Ruyan Liu konsisten. Apa yang bisa lebih buruk? Suara Zhang Lin hampir runtuh. Saya baru saja mendapat email dari Tektronix. Mereka secara sepihak menghentikan semua kerjasama. Itulah pelanggan terbesar kami. Mata Ruyan Liu menjadi hitam untuk sementara waktu. Inovasi dan teknologi. Itulah pelanggan inti yang diandalkan Ruyan Technology untuk bertahan hidup. 70% dari pendapatan perusahaan. Dia dengan panik menutup telepon. Tangki diesel memang terlindung dari angin. Email dari Tektronix terdaftar. Teknologi Ziruyan. Jamur tiram emas. Ada ketidakpastian yang signifikan dalam manajemen Anda baru-baru ini. Tidak ada jaminan. Stabilitas rantai pasokan dan dukungan layanan tindak lanjut. Kami sekarang secara resmi diberitahu untuk menghentikan semua kerjasama antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berlaku segera. Tidak, itu tidak mungkin. Dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Jari-jari gemetar dan meluncur ke bawah. Kemudian suara WeChat secara otomatis memutar Tuan Liu. Saya mendengar ada yang tidak beres di pesta pernikahan. Suara investor dingin dan jauh. Kami sangat prihatin dengan stabilitas perusahaan. Dijadwalkan untuk ditandatangani minggu depan. Kita perlu menilai kembali risikonya. Ditahan sementara. Ponsel jatuh di kursi. Otak Ruyan Liu menjadi kosong. Pinjaman ditolak. Divestasi pelanggan terbesar. Investor menarik diri dari kontrak dan semuanya terjadi terlalu cepat. Sangat kebetulan, seperti pengepungan yang direncanakan. Dan dapat memobilisasi energi ini dalam sekejap. Hanya satu orang. Fang Yuan bajingan ini. Hanya karena hal sekecil itu. Jangan disengaja. Berapa banyak masalah yang ditimbulkannya padaku? Gemetar, dia meraih ponselnya. Secara naluriah menekan nomor lingkaran persegi. Halo, pengguna yang Anda hubungi untuk sementara tidak tersedia. Gadis mekanik yang dingin menuangkan baskom berisi air dingin. Dia tidak akan menyerah. Perusahaan Youyong. Telepon rumah yang disebut kantor Fang Yuan. Apakah kali ini terhubung? Halo, ibu kota keberangkatan. Suara nomor 10 sopan dan disisir saat asisten. Saya Ruyan Liu.
Saya mencari Fang Yuan. Artinya, suaranya hampir pecah. Telepon diam sedetik. Maaf, Nona Liu. Suara nomor 10 sangat tenang. Tuan Fang tidak nyaman untuk menjawab panggilan apapun saat ini. Terutama selama tinggal dari teknologi asap. Telepon ditutup dengan rapi. Suara buta bergema di telingaku. Liu Ruyan akan berada di tempatnya. Tangan yang memegang roda gemetar tak terkendali. Fang Yuan memblokirnya. Lebih dari sekedar nomor pribadi. Dia bahkan memotong semua cara dia bisa menghubunginya. Dan itu membuatnya sengsara. Apa yang terjadi dengan Tuan Liu? Keqiang bertanya dengan hati-hati. Ruyan Liu tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Keputusasaan dan kemarahan di mata. Dia mundur. Pernikahan dibatalkan. Dia mengucapkan kata demi kata karena kamu terlambat. Ekspresi Keqiang berubah seketika. Dibatalkan. Suaranya dinaikkan dengan berlebihan yang luar biasa. Hanya karena aku terlambat 1 jam. Kakak Fang Yuan terlalu pelit. Ruyan tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang tahu dia tidak bisa menerima lelucon seperti itu? Jadi jangan beri kamu wajah. Dia masih berbicara. Alih-alih memilih dengan ringan. Seolah membahas pihak tak penting. Perusahaan sekarang hancur. Ruyan Liu menyela. Suara serak. Pinjaman ditolak. Divestasi klien. Investor kabur. Itu semua karena Fang Yuan Keqiang tertegun untuk sementara waktu. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, mungkin itu kesalahpahaman. Saudara Fang Yuan hanya marah dan membujuk. Selain itu, dengan kemampuan Anda, saya khawatir Anda tidak dapat menangani ini. Nada suaranya ringan dan keterlaluan. Bahkan dengan sedikit schadenfreude rahasia. Ruyan Liu menatap wajahnya. Wajah ini menyerupai Jiangnan. Sekarang tampak sangat aneh dan jelek. Dia tiba-tiba menyadari. Seberapa besar kesalahan yang kau buat? Untuk pemborosan seperti itu. Apa yang hilang darinya? Turun, katanya dingin. Keqiang tercengang. Apa? Aku menyuruhmu tersesat. Dia menginjak rem. Ban basah. Suara gesekan yang melengking di jalan licin. Kekuatan gram dibawa ke depan oleh inersia. Hampir menabrak kaca depan. Kau sudah gila? Ini jalan raya. Keluar sekarang. Suaranya tidak setajam suaranya sendiri. Kekejaman di matanya membuat Hiqiang membungkam mulutnya seketika. Dia secara seksual mengambil ranselnya dan mendorong membuka pintu. Jangan lupa untuk mengambil kegilaan di mulut Anda. Anda mengacaukan dan melampiaskannya pada saya. Pintu dibanting tertutup. Ruyan Liu menendang pedal gas. Mobil terbanting keluar. Lumpur yang memercik menyeret dinding bangau kemana-mana. Di kaca spion, dia melihatnya melompat di tengah hujan dan berteriak. Sosoknya semakin kecil. Akhirnya menghilang di telan hujan. Dia akhirnya kehilangan kendali. Dia menangis di belakang kemudi. Ini sudah berakhir. Membangun Jiangqing. Jendela dari lantai ke langit-langit ruang konferensi lantai atas Shenghuan Group. Badai hujan. Aku berdiri di jendela. Memegang laporan yang baru saja disampaikan. Catatan rinci di atas Ruyan. Proses keruntuhan teknologi dalam 72 jam terakhir. Ban atas pinjaman. Pemutusan klien. Rantai pasokan rusak, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Nomor 10 berdiri di belakangku. Suara tenang. Lin Wei dan Zhang Ze sudah menandatangani perjanjian induksi. Saya resmi bergabung dengan Shenghuan Intelligent Research Institute pagi ini. Ikuti instruksi Anda. Gaji ganda. Otonomi proyek ganda. Tanganku yang berkeringat. Tim inti Poaf Liu Ruyan. Apakah pukulan paling mematikan? Tidak ada tulang punggung teknis. Ruyan bahkan tidak bisa mengirimkan pesanan paling dasar. Bagaimana dengan kantor pajak? 3 kontrak masalah dari tangan Hiqiang Jin telah ditemukan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut nomor 10. Salah satu perjanjian pembelian untuk modul rumah pintar.
Itu ditandatangani oleh perusahaan Airbus. Aliran dana yang mencurigakan. Selain itu, di antara biaya perjalanan yang dia ganti bulan lalu, dicampur dengan banyak konsumsi pribadi. Aku berbalik dan melemparkan laporan itu ke atas meja. Dikirim secara anonim ke Biro Industri dan Perdagangan telah setengah selesai. Nomor 10 mendorong kacamata. Selain itu, Keqiang membuat janji dengan Wakil Presiden Wang dari Zhejiang Technology tadi malam. Di Cafe Blue Mountains. Jari-jariku mengetuk-ngetuk meja dengan ringan. Peralatan perekaman di tempat. Aku melihat keluar jendela. Kota ini kabur karena hujan. Sama seperti situasi Ruyan Liu saat ini. Dia mungkin belum menyadarinya. Badai baru saja dimulai. Area kantor Ruyan Technology tidak bernyawa. Ketika Liu Ruyan membuka pintu kaca, beberapa karyawan yang sedang berbisik-bisik langsung naik jabatan. Mata menghindar kembali ke istana. Ada keheningan yang aneh di udara. Sepertinya setiap orang memiliki firasat bahwa menara akan runtuh. Tunggu saja sedotan terakhir jatuh. Sepatu hak tingginya ada di lantai marmer. Itu sangat keras. Pintu kantor belum tertutup. Zhang Lin bergegas masuk dengan panik. Tuan Liu. Saat mereka dalam bahaya, kata-kata mereka belum jatuh. San Fen Chicheng sudah ada di atas meja. Direktur teknis berdiri di depan dalam bahaya. Mata yang kompleks tapi tegas, Tuan Liu. Meminta maaf. Lembaga penelitian rumah pintar yang baru didirikan Holy Ring. Memberi kami kondisi yang tidak bisa kami tolak. Jari-jari Ruyan Liu meremas telapak tangannya. Holy Ring, nama yang belum pernah kudengar. Sekarang masuk ke telinganya seperti ular berbisa. Gaji ganda. Proyek otonomi. Ia tersenyum getir saat dalam bahaya. Stabilitas mutlak, kami tahu. Tidak baik untuk pergi sekarang. Tetapi orang selalu harus berpikir untuk diri mereka sendiri. Zhang Ze menjawab. Tundukkan kepalamu, takut untuk melihatnya. Mata Ruyan Liu menjadi hitam untuk sementara waktu. Ketiga orang ini adalah inti teknis Ruyan. Begitu mereka pergi, perusahaan akan segera lumpuh. Dia memegang tanda tangan terakhirnya yang layak. Baru saja mengirim seseorang pergi. CFO menerobos masuk dengan wajah pucat, Tuan Liu. Teknologi Sinyuan telah berhenti memasok. Lini produksi telah ditutup. Pemasok lain mendesak pembayaran. Kemudian kepala petugas sumber daya manusia. Bank baru saja datang. Minta kami membayar kembali pinjaman pertama dalam waktu 3 hari. Akhirnya, ada Tuan Liu, nomor telepon internal di meja depan. Orang-orang dari kantor pajak dan Biro Industri dan Perdagangan telah tiba. Dikatakan sebagai inspeksi kejutan. Ruyan Liu merosot di kursi. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di depan mataku. 3 jam berikutnya adalah mimpi buruk. Orang-orang di kantor pajak memiliki tujuan yang jelas. Langsung ke akun yang melekat pada He Qiang. Asisten yang biasanya fasih. Pada saat ini, wajahnya bersahaja seperti bumi. Auditor ragu-ragu di bawah pertanyaan tajam. Ini mungkin pengawasan tinjauan keuangan. Pemasok itu adalah biaya perjalanan yang diperkenalkan oleh Tuan Liu. Saya mungkin mendapatkan faktur yang salah. Liu Ruyan menyaksikan penampilannya yang buruk. Lonjakan untuk Li Yizhen. Inspektur akhirnya mengunci 3 kontrak bermasalah. Dan hampir 100.000 pengeluaran yang dilebih-lebihkan. Sebelum pergi, pejabat terkemuka mengatakan dengan penuh arti bahwa Tuan Liu. Apakah manajemen keuangan perusahaan Anda sangat bermasalah? Begitu orang-orang pergi, Liu Ruyan menyeret He Qiang ke kantor. Apa yang kau lakukan di belakangku? Mata Keqiang berkedip-kedip seperti asap. Mari saya jelaskan. Ini semua adalah kesalahpahaman. Komputer tiba-tiba membunyikan nada prompt email. Segel email anonim. Terlampir adalah file audio dan foto. Saat Liu Ruyan mengklik rekaman itu, suara Keqiang keluar dengan jelas, Tuan Wang. Ruyan benar-benar tidak bisa melakukannya kali ini. Fang Yuan ingin membunuhnya. Saya tahu inti mereka. Siapa POC pelanggan? Dan arah desain produk generasi berikutnya. Selama kamu mau menerimaku, beri aku tempat.
Aku bisa memberimu semua ini. Untuk Liu Ruyan. Dia wanita bodoh. Saya ditipu oleh cinta pertama saya dan menemukan pengganti. Layak mendapatkan foto. He Qiangzheng berjabat tangan dengan wakil presiden teknologi Zhixiang. Meja. Folder dengan dokumen internal yang tampaknya berasap. Udara telah memadat. Ruyan Liu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah He Qiang pucat seperti kertas. Seperti asap, ini sintetis. Seseorang menjebakku. Dia meraih komputer dan menghancurkannya ke arahnya. Dinding derek menghindar. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang Anda berpura-pura menjadi mulia? Perusahaan turun dan Anda tidak memiliki kentut yang baik. Dia menarik dasinya longgar. Tunjukkan nama aslimu. Apakah menurutmu Fang Yuan benar-benar menyukaimu? Dia hanya mempermainkanmu. Aku sudah muak dengan superioritasmu. Perlakukan saya sebagai pengganti. Dia menukik dan mencuri komputer. Ruyan Liu menghindar dan tidak bisa didorong ke tanah. Keqiang mengambil kesempatan untuk bergegas keluar. Sebelum pergi, jangan lupa untuk melihat ke belakang dan mengutuk bahwa Anda pantas bangkrut. Fang Yuan benar. Kamu idiot. Pintu kantor rusak parah. Ruyan Liu duduk di tanah, gemetar di sekujur tubuh. Pada saat ini, semua petunjuk akhirnya terhubung. Peringatan grup Shenghuan untuk menyerang Fang Yuan secara akurat. Dia meraih mantelnya dan bergegas keluar pintu. Meja depan ibu kota Venesia sopan dan jauh. Maaf, Tuan Fang tidak ada di perusahaan. Jadi kapan dia akan kembali? Saya sedang terburu-buru. Suara Ruyan Liu serak. Aku tidak tahu. Dia akan menerobos masuk. Angka nomor 10 muncul di lubang lift. Nona Liu, matanya sangat dingin. Tuan Fang tidak akan menemuimu. Silakan kembali, asistensi. Tolong, suara Ruyan Liu dipenuhi air mata. Beri aku waktu beberapa menit saja. Dua pria berseragam segera melangkah maju. Hindari kiri dan kanan dan minta dia pergi. Saat aku didorong keluar pintu. Ruyan Liu akhirnya ambruk. Dia meluncur jatuh di anak tangga. Hujan bercampur air mata mengalir di seluruh wajahku. Mata yang biasa Fang Yuan menatapnya berkelebat di benaknya. Lembut tak berdaya. Yang memanjakan dan yang dingin terakhir. Tegas kembali. Untuk stand-in hina. Apa ruginya? Jawabannya bagaikan pisau di hati. Dia kalah. Satu-satunya orang di dunia yang benar-benar baik padanya. Fury of Thunder. Hujan turun deras di luar jendela dari lantai ke langit-langit grup Shenghuang. Seluruh kota dicuci dingin dan tembus pandang. Aku berdiri di jendela dan menatap lalu lintas kursi di bawahku. Terenkripsi komunikasi di tangan. Perangkat itu mengirimkan laporan tenang pada ke-10. Proyek Nirwana sudah siap. Laporan penilaian aset teknologi Ruyan baru saja disampaikan. Penilaian teknologi paten 110 juta. Basis sumber daya pelanggan dihargai 90 juta. Prototipe laboratorium dihargai 20 juta. Namun, sesuai prosedur likuidasi kebangkrutan, kita bisa mendapatkannya dengan diskon hingga 30%. Aku mengocok pelan whisky di gelasku. Ada suara renyah es beradu. Terlalu mahal untuk segera bertemu pada tanggal 10. Begitu. Bank akan menekannya. Tunggu pengadilan menegakkan pelelangan. Harga bisa ditekan hingga diskon 10%. Sequel menutup telepon. Aku berbalik dan berjalan ke mejaku. Koran keuangan terbaru tersebar di meja. Kepala tempat tidur adalah Liu Ruyan. Foto duduk di depan ibu kota Venuchen. Dengan subjudul dari atas ke bawah. Lelucon pernikahan CEO teknologi Ruyan. Memicu longsoran komersial. Dia luntur di gambar. Gaun pengantin berlumuran lumpur. Malu seperti orang gila. Kulempar koran ke tempat sampah dengan wajah kosong. AC di firma hukum terlalu dingin. Ruyan Liu duduk kaku di ujung meja panjang. Di seberang ada 3 pengacara berpenampilan tegas dan 2 kreditur kejam. Ada kertas tebal bertumpuk di meja. Setiap porsi bagaikan pisau untuk tangan lemari. Menunggu untuk memotong bagian terakhir hidupnya. Nona Liu,
Menurut evaluasi, teknologi Ruyan bangkrut. Pengacara utama mendorong dokumen. Ini adalah perjanjian pengalihan aset. Silakan lihat. Jari-jarinya sangat gemetar sehingga dia hampir tidak bisa memegang pena. Penglihatan kabur menyapu dokumen itu. Tiba-tiba di kolom pengakuisisi Jiang Bet pengakuisisi. Shenghuan Group Holdings Huanyu Technology Co., Ltd. Tanda tangan resmi perwakilan hukum. Tampaknya ada guntur meledak di telinga Fang Yuan. Grup Shenghuan. Itu mencakup keuangan. Raksasa real estate teknologi. Pemerintah. Sebuah kerajaan bisnis yang membahayakan 3 poin. Fang Yuan adalah orang yang salah untuk kembali. Matanya tertuju pada perwakilan hukum garis. Tiba-tiba tersadar akan kebenaran yang lebih menakutkan lagi. Fang Yuan bukanlah orang yang kembali. Dia adalah tuan dari Shenghuan. Orang yang diam-diam berinvestasi di perusahaannya. Hubungkan dia. Bahkan rela memasak bubur untuknya. Ternyata penguasa tak kasat mata dari kerajaan bisnis ini. Kenangan datang membanjiri. Dia pernah mengeluh bahwa salah satu pesaingnya telah terlalu keras padanya. Keesokan harinya, pihak lain berinisiatif untuk berdamai. Dia sedang berjuang dengan pinjaman. Dalam sekejap mata, Ban menawarkan suku bunga terbaik. Bahkan pelanggan yang paling sulit sekalipun, Tektronik Intelligence. Mereka semua menjadi sangat kooperatif setelah perkenalan Fang Yuan yang tidak disengaja. Ternyata semua ini bukan keberuntungan. Itu adalah salah satu yang ia tepis dengan tangannya sendiri. Aku telah diam-diam mendukung seluruh dunia untuknya. Nona Liu, tolong tanda tangan. Pengacara mendesak dengan tidak sabar. Saat ujung pena menyentuh jari. Setetes air mata jatuh di tanda tangan Fang Yuan. Tanda tangan pintar itu seperti pisau. Memotong-motong harga dirinya yang terakhir. Baru saja ditandatangani. Telepon bergetar seperti orang gila. Tangisan histeris ibu menembus gagang telepon seperti asap. Panti Jompo mengatakan rumah itu diambil alih. Kok bisa? Bukankah kau mengatakan rumah ini adalah keuntungan perusahaan? Diikuti pesan teks Ban. Kartu kreditmu dengan nomor ekor 8818 telah dibekukan. Kemudian anggota klub golf yang terhormat. Keuntunganmu telah dihentikan. Satu demi satu. Seperti pemberitahuan kematian yang dikoreografikan. Semua jejak yang berhubungan dengan lingkaran dalam hidupnya. Rapi dan bersih. Ketika meninggalkan firma hukum. Langit mulai hujan lagi. Ruyan Liu berdiri di tengah hujan. Menonton berita gila di ponselku. Pahlawan pernikahan saudara ketujuh eksklusif Liu Ruyan. Di dalam kebangkrutan teknologi Ruyan. CEO meninggalkan kura-kura emas mertua untuk asisten pria. Grup Shenghuan mengakuisisi aset inti Ruyan dengan harga murah. Identitas Fang Yuan terbongkar untuk pertama kalinya. Ada ribuan ejekan di bawah setiap item berita. Pantas mendapatkan gold digger buta. Aku tidak mau pria seperti Fang Yuan. Pergi jilat sedikit wajah putih. Kudengar asistennya kabur membawa uang. Ini pembalasan. Telepon tiba-tiba muncul pesan teks terakhir dari dinding derek. Jangan cari aku. Anda memberi saya uang secara sukarela. Salahkan dirimu sendiri karena bodoh. Hujan bercampur air mata mengalir ke sudut mulut. Kepahitan asin. Ia berjalan mekanis menuju parkiran. Tapi menemukan Porsche-nya. Sudah disegel. Penjaga keamanan memberitahunya dengan dingin. Mobil telah terdaftar sebagai aset yang dilikuidasi. Saya mengobrak-abrik tubuh saya dan hanya menemukan $20 yang kusut. Saat memanggil taksi. 3 mobil kosong berturut-turut melihatnya terlihat malu. Keduanya mempercepat masa lalu. Setelah mobil keempat berhenti. Supir bertanya dengan curiga kemana harus pergi. Ruyan Liu membuka mulutnya. Tiba-tiba saya menemukan diri saya tanpa tempat untuk pergi. Perusahaan hilang. Rumah hilang, dan semua ponsel teman saya tidak bisa masuk. Dan akhirnya, dia membocorkan alamat rumah petak yang disewa orang tuanya. Di luar jendela. Layar LED besar menyiarkan berita keuangan. Sosok jas persegi dan sepatu kulit muncul di gambar. Dia berdiri di lokasi konferensi peluncuran produk baru Shenghuan Group.
Memperkenalkan generasi terbaru dengan tenang. Sistem rumah pintar. Sistem itu. Bening. Ini adalah proyek inti yang belum selesai dari Ruyan Technology. Close-up dari jari-jarinya yang ramping. Bersih di jari manis. Tidak ada jejak cincin apapun. Ruyan Liu akhirnya pingsan dan menutupi wajahnya. Menangis seperti orang gila di belakang taksi. Supir itu meliriknya di kaca spion. Diam-diam tekan kunci pintu untuk menutup. Pembelian selesai. Letakkan file di meja saya pada tanggal 10. Semua paten dan sumber daya pelanggan. Semua telah dipindahkan ke teknologi Huanyu. Peralatan kantor Smoky akan dilelang Senin depan. Aku menganggukkan kepalaku. Perhatikan dokumen terakhir. Itu adalah panti jompo tempat orang tua Ruyan Liu tinggal. Transfer judul. Ini nomor 10 untuk membersihkannya. Ragu-ragu sejenak. Kekian kehilangan semua uangnya di kasino Macau tadi malam. Sekarang berutang riba. Aku mengocok gelas dengan lembut. Ambil beberapa foto dan kirimkan ke Ruyan Liu. Kau mau menyelamatkan nyawanya? Kesejukan es batu melewati kaca ke ujung jari. Aku melihat keluar jendela ke langit yang semakin gelap. Biarkan dia hidup. Terkadang hidup lebih menyakitkan daripada kematian. Sama seperti Ruyan Liu sekarang. Tidak ada apa-apa. Pengkhianatan. Bahkan bagian terakhir. Alasan untuk menipu diri sendiri tercabik-cabik. Ini adalah hukuman yang sebenarnya. Aku mengangkat gelasku. Beradaptasi dengan kota yang terang benderang di luar jendela. Kemudian lihat ke atas dan perkenalkan whisky. Perasaan membakar tenggorokan. Bahagia seperti balas dendam yang terlambat. Kerendahan hati yang terlambat. Lampu klub genting. Bersinar keemasan di malam hujan. Makan malam pribadi baru saja berakhir. Beberapa eksekutif dari grup multinasional. Mereka mengikutiku ke pintu. Nomor 10 membuka payung hitam. Cukup untuk menghalangi hujan yang tersebar. Rencana kerjasama Direktur Fang di Pasar Asia Tenggara. Saya mengangkat tangan untuk menyela kesopanan pihak lain. Mata tertuju pada bayangan di bawah tangga klub Bose. Sosok dengan sepatu bot tipis berjongkok di tengah hujan. Seperti anjing liar yang ditinggalkan. Rambut hitam panjangnya basah dan menempel di wajah. Mantel tua yang dicuci dan putih dibasahi hujan. Dibungkus erat. Dan dia menggigil dengan lengannya. Bibir berwarna biru karena dingin. Tapi dengan keras kepala menatap ke arah pintu klub Bose. Ruyan Liu, aku sedikit menyipitkan mataku. Saya belum melihatnya selama 3 bulan dan dia hampir terseret. Rongga mata yang dalam. Mata yang begitu bangga dan cerah merah padam. Seperti 2 kolam air yang tergenang. Saat dia melihatku. Mata abu-abu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang tidak wajar. Security segera melangkah maju untuk berhenti. Aku mengangkat tanganku dan membuat gerakan kecil. Itu membalik semacam saklar. Ruyan Liu tiba-tiba menerkam. Tapi aku tersandung di tangga. Jatuh dengan keras ke genangan air. Rasa sakit yang dia alami. Merangkak berdiri dengan kedua tangan dan kaki. Jari-jari gemetar memegangi celanaku. Aku salah. Suaranya begitu serak. Bercampur dengan hujan dan air mata. Saya benar-benar tahu salah. Aku buta. Aku bodoh seperti babi. Aku seharusnya tidak terobsesi. Aku meninggalkanmu demi bajingan Hiki yang itu. Seharusnya aku tidak menginjak-injak hatimu di bawah kakiku. Seharusnya tidak terlalu sombong. Ambil kebaikanmu padaku begitu saja. Para eksekutif di sekitarnya diam-diam menarik diri. Buat ruang hampa. Hujan menetes di sepanjang tepi payung. Membuat genangan air di sekitarnya. Perusahaan hilang. Tidak ada uang, tidak ada rumah. Dia mendongak. Tunjukkan leher polosmu. Seperti seorang tahanan yang menyapa polisi. Semua orang menertawakanku. Maka aku pantas mendapatkannya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya memilikimu. Jemarinya mengerat. Pemutihan sendi. Aku tahu aku tak cukup baik untukmu. Aku mengotori matamu.
Tapi tolong lihat hubungan kita selama 5 tahun terakhir. Demi kenyataan bahwa aku pernah benar-benar mencintaimu. Suku kata terakhir patah di tenggorokanku. Dia tiba-tiba membungkuk. Dahinya terhempas di tanah basah. Tolong beri aku kesempatan. Walau hanya agar aku menjadi pelayan di sisimu. Ku mohon. Wanita ini yang pernah begitu bangga. Kini di kakiku seperti anjing tersesat. Martabat hancur. Rendah hati ke tanah. Aku menatapnya dengan tenang. Tiba-tiba terasa membosankan. Jongkok perlahan. Sarung tangan kulit hitam mencubit dagunya. Memaksanya mendongak. Tindakan ini. Biarkan secercah harapan menyala di matanya. Menggelikan kenapa kau menangis. Suaraku lembut. Membuatnya bodoh. Tubuh bergetar hebat. Kekuatan ujung jari. Meninggalkan bekas merah di kulit pucatnya. Tidakkah kau menjemput asistenmu yang paling penting? 3 kata yang paling penting untuk difokuskan. Seperti pisau yang ditekuk ke dalam hatinya yang penuh teka-teki. Ia membuka mulutnya. Rengekan seperti binatang kecil di tenggorokan. Di mana ia sekarang? Dan aku berbisik di telinganya. Menghirup pina dinginnya. Bisa membantumu menangis perusahaan bangkrutmu itu kembali. Aku masih bisa melindungimu dari angin dan hujan. Dan itu benar-benar menghancurkannya. Ia lemas. Seperti lumpur yang sudah tersedot dari tulang belakang. Hanya jemariku yang masih keras kepala memegangi celanaku. Dan aku bangkit, dan kulepas jemarinya satu persatu. Suara kulit bergesekan dengan kulit. Jelas di malam hujan. Pernikahan ditunda 1 jam. Ketika jari terakhir patah. Dan aku menunduk menatapnya. Dari saat kau memilih dia. Kau keluar selamanya. Saat kau berbalik. Dia meratap menusuk. Fang Yuan, tolong, pintu mengisolasi semua kehidupan. Mesin Rolls-Royce menderu pelan. Sosok di kaca spion semakin lama semakin kecil. Akhirnya menghilang dalam kegelapan. Serahkan handuk panas di tanggal 10. Reporter memotretnya. Aku menyeka hujan dari sarung tanganku. Tiba-tiba aku teringat pertama kali 5 tahun lalu. Adegan melihat Liu Ruyan. Dia baru saja memulai bisnis yang gagal. Tapi dengan keras kepala mengangkat dagunya dan berkata, "Aku pasti akan berhasil lain kali." Matahari jatuh di bulu matanya seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Sekarang itu adalah ilusi yang buruk. Kembali ke perusahaan. Jendela dinaikkan untuk benar-benar mengisolasi malam hujan. Arah di mana lampu belakang menghilang. Hujan bercampur darah mengalir ke sudut mulut. Liu Ruyan tidak tahu. Kapan kamu menggigit bibir? Entah sudah berapa lama aku berlutut. Pintu Clubhouse. Sepasang orang asing dengan ponsel. Tunjuk dia. Lampu kilat menyala dari waktu ke waktu. Itu Ruyan Liu. Murah sekali kehilangan emas untuk wajah putih kecil. Kura-kura mertua pantas bangkrut. Dia terhuyung-huyung berdiri. Tapi tak menemukan tempat tujuan. Apartemen murah yang disewa orang tua. Mereka memutus hubungan dengannya bulan lalu. Rumah sahabat telah pailit sejak berita tersiar. Telepon semua orang diputus. Ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Ini layanan pesan multimedia dari nomor asing. Klik momen. Ia disambar petir. Dalam foto itu, dinding derek ditutupi tulisan. Berlutut di sudut kasino. Ia dipegangi kepalanya oleh beberapa pria kekar. Pevan berutang uang dan itu wajar. Yang terakhir adalah close-up dirinya ditekan di depan meja judi. Di mata yang pernah mengingatkannya pada cinta pertamanya. Hanya ketakutan dan kekejaman telanjang yang tersisa. Ponsel tergelincir ke dalam air yang tergenang. Membuat menjatuhkan diri. Ruyan Liu tiba-tiba tersenyum. Mereka semakin keras. Akhirnya berubah menjadi teriakan histeris. Dan para penonton mundur. Gila-gila dia gila. Cukup gila untuk sampah seperti itu. Kehilangan orang yang paling mencintainya di dunia. Hujan menginisialisasi wajah. Aku tak tahu harus menangis atau tertawa. Suara seruling sumur membayang di kejauhan. Tapi dia tahu bahwa tak seorang pun akan datang menyelamatkannya lagi.
Kasih sayang yang terlambat daripada rumput melihat. Kantor di lantai atas gedung Holy Ring. Di luar jendela dari lantai ke langit-langit ada lampu-lampu seluruh kota. Ketuk tanggal 10 dan masuklah. Suara tenang. Nona Liu berkata dia ingin menemuimu di bawah. Aku tak mendongak. Terus periksa kertas-kertas di tanganmu dan biarkan dia pergi. Keamanan telah menghentikannya 3 kali. Si Hao berhenti. Dia tidak akan pergi. Katanya kamu bisa menunggu sampai kamu bersedia menemuinya. Aku menutup berkasnya. Melihat keluar jendela. Sudah 3 bulan sejak malam hujan itu. Ruyan Liu benar-benar menghilang dari duniaku. Sampai hari ini. Kirim dia. Aku ingin melihatnya. Apalagi yang mungkin dia katakan? Pintu kantor didorong pelan membuka. Ruyan Liu berdiri di depan pintu. Lebih kuyu dari terakhir kali kami bertemu. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Setelah rambut keriting dikelola dengan hati-hati. Sekarang hanya dengan santai tersangkut di belakang kepalaku. Tanpa riasan di wajah. Sekarang tebal biru dan hitam. Dia kehilangan banyak berat badan. Pergelangan tangan sangat tipis sehingga tampak patah ketika dilipat. Seluruh orang itu seperti selembar kertas yang telah dikuras airnya. Pucat dan rapuh. Itu pecah ketika Anda menyentuhnya. Tapi matanya sangat cerah. Menatapku. Seperti menggenggam sedotan terakhir. Suara Fang Yuan sangat lembut. Dengan gemetar hati-hati. Aku tidak bangun. Aku tidak memintanya untuk duduk. Aku hanya menatapnya dingin. Dia seperti ditusuk oleh nada bicaraku. Jemari itu tanpa sadar mengepalkan kakinya. Tapi segera terlepas. Menarik napas dalam-dalam. Berjalan ke mejaku. Aku memikirkannya lama sekali. Dia memiliki suara yang lirih. Beberapa bulan ini. Aku menyesal setiap hari karena tidak berbicara. Matanya merah. Menahan dan tidak menangis. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu demi dia Qiang. Kamu seharusnya tidak menganggap remeh usahamu. Aku seharusnya tidak mempermalukanmu di sebuah pernikahan. Jemarinya bertumpu ringan di tepi meja. Aku melihat memutih karena paksaan. Hal terbodoh yang pernah kulakukan dalam hidupku. Hanya untuk kehilanganmu demi sepotong sampah. Aku mencibir. Akhirnya berbicara. Jadi dia seperti tersengat oleh sikap acuhku. Tapi tetap keras kepala melanjutkannya. Aku tahu aku tak mengatakan apapun saat ini. Tapi aku tetap ingin memberitahumu. Orang yang aku cintai selalu kamu. Ke Qiang, aku hanya menganggapnya sebagai pengganti Jiangnan. Aku tak bisa membedakan antara perasaanku. Aku sangat bodoh. Tapi aku mengerti sekarang. Aku hanya mencintaimu, dia mendongak. Air mata akhirnya jatuh, aku tak menginginkan apapun lagi. Perusahaan Fang Yuan. Aku bisa melakukannya tanpa ketenaran dan uang. Aku hanya ingin berada di sisimu. Walau hanya untuk menjadi pelayan. Jadilah sekretaris. Bahkan mainanmu. Apapun akan berhasil. Jika kamu khawatir. Aku bisa menandatangani perjanjian pranikah. Aku bisa merelakan semua harta bendaku. Aku tak menginginkan apapun. Asal kau jaga suaranya lebih rendah dan rendah. Pada akhirnya nyaris menjadi permohonan. Tolong beri aku kesempatan. Hanya 1 kali kantor terdiam. Aku menatap wajahnya yang penuh air mata. Tiba-tiba terasa konyol. Ruyan Liu, yang pernah bangga dan berkuasa. Kini direndahkan menjadi debu. Konyol sekali meminta sedikit cinta padaku. Aku perlahan berdiri. Mendatanginya. Ia mendongak menatapku membuang muka penuh harapan. Kulurkan tangan dan kuraih dagunya. Tak ringan maupun berat. Tapi meninggalkannya dengan warisan. Kasih sayang yang terlambat lebih baik daripada cipratan rumput. Kubisikkan Liu Ruyan. Kenapa kau pergi lebih awal? Pupil matanya mengerut tajam. Seperti ditusuk-tusuk. Kuberi kesempatan di hari pernikahanmu. Kulepaskan. Berbalik dan berjalan menuju French window. Kau sendiri yang memilih lingkarannya.
Suaranya bergetar. Benar-benar tahu salah. Dan kemudian aku tak menoleh ke belakang. Kau pikir permintaan maaf akan membuat semuanya pergi? Aku bisa menebusnya? Apa yang bisa kau tebus? Aku menyela, suaranya dingin. Martabatku. Hatiku. Atau pernikahan yang kau hancurkan? Dia akan di tempat. Wajah pucat. Aku membalikkan badan melihatnya tertatih-tatih. Tiba-tiba merasa lelah. Ayolah, jangan buat aku memanggil security. Dia berdiri mematung. Air mata jatuh tanpa suara. Setelah sekian lama, dia baru bicara. Kau benar-benar tak mencintaiku sama sekali. Tak mencintai lagi. 3 kata itu menusuk jantungnya seperti pisau. Ia menembakkan senjatanya. Aku nyaris tak tahan. Ia mengangkat tangan untuk menghapus air matanya. Aku nyaris tak mengulum senyum yang lebih jelek dari tangisan. Maaf mengganggumu. Ia berpaling. Punggungnya setipis selembar kertas. Pintu kantor tertutup lembut. Membuat bunyi klik. Aku berdiri di sana. Memandang keluar jendela ke kota yang terang benderang. Tiba-tiba teringat 5 tahun. Pertama kali aku melihatnya. Matahari bersinar di rambutnya. Ia mengangkat dagu dan berkata ancang-ancang. Aku pasti akan berhasil. Ada cahaya di matanya saat itu. Dan inilah kami. Cahaya akhirnya memadamkan lift sepenuhnya. Saat pintu tertutup, Ruyan Liu akhirnya jatuh ke tanah. Ia menggigit bibirnya untuk mencegah dirinya menangis. Tapi air mata masih jatuh tak terkendali. Hatiku sakit seperti sepotong telah digali dalam-dalam. Kosong dan terbiasa dengan angin dingin. Dia akhirnya mengerti. Beberapa kesalahan dibuat. Tidak ada ruang untuk pemulihan. Fang Yuan tidak menginginkannya lagi. Jangan pernah. Lift mencapai lantai pertama. Pintu perlahan terbuka. Berdiri dengan terhuyung-huyung dan berjalan keluar dari gedung. Angin malam itu dingin. Meniup wajah seperti pisau. Dan dia mendongak melihatnya. Lampu di lantai atas gedung Holy Ring. Ini cerah seperti siang hari. Tapi tidak ada tempat untuknya lagi. Dia berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan. Kali ini benar-benar berakhir. Debu mengendap. Anda tidak pantas mendapatkannya. Sorotan pusat konvensi dan pameran internasional mempesona dan terik. Aku berdiri di podium. Layar besar di belakangnya menunjukkan Holy Ring. Logo grup. Penonton dipenuhi dengan perwakilan dari perusahaan top dunia. Kamera cermin kepala mata hitam. Sebarkan setiap kata saya di seluruh dunia. Sistem rumah pintar Shenghuan. Ini akan secara resmi diluncurkan ke pasar di musim panas. Aku mendengar suaraku melalui pengeras suara. Sistem ini mengintegrasikan teknologi AI paling mutakhir di dunia. Algoritma intinya telah dianugerahi 27 paten internasional. Jarak dekat. Jari manis kananku bersih. Tidak ada jejak. Ada tepuk tangan meriah. Dilaporkan bahwa set ini teknologi inti sistem berasal dari kebangkrutan. Wartawan teknologi tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Penonton terdiam sejenak. Aku tersenyum. Matanya menyapu reporter yang tidak tahu apa-apa. Setiap teknologi yang juga diperoleh Sheng telah melalui prosedur hukum. Adapun mengapa pemegang sebelumnya bangkrut. Jedanya tepat. Mungkin mereka harus ditanya tentang keputusan bisnis mereka sendiri. Tempat itu membunyikan inefisiensi pemahaman. Semua orang ingat skandal yang membuat heboh besar di dunia bisnis. Pengantin wanita tidak menerima asisten pria. Melarikan diri dari pernikahan akhirnya menyebabkan runtuhnya perusahaan. Saat turun dari panggung. Serahkan tablet pada tanggal 10. Saham teknologi bahasa Korea naik lagi 7%. Aku meliriknya. Tanda tangani beberapa dokumen secara acak. Resepsi sudah siap. Semuanya sudah siap. Menara sampahnya bersinar terang di bawah lampu kristal. Di resepsi. Aku sedang berbicara dengan CEO konglomerat industri Jerman. Seseorang yang memakai gaya wanita dalam rok panjang hijau tua akan datang.
Fang Dongjiuyang. Dia memanggang jam tangan berlian Wanjian untuk bersinar dengan tenang. Ini adalah Bai Ningbing yang diinvestasikan oleh Kerui. Aku mengangguk tak percaya. Es putih. Direktur investasi Cina termuda di Wall Street. Saya baru saja kembali ke Cina untuk memulai perusahaan dana saya sendiri. Rui Li cerdas. Dengan ambisi yang tepat di matanya. Kudengar Holy Ring punya tata letak baru di Asia Tenggara. Dia menyesap sampanye. Bibir terangkat sedikit. Mungkin ada ruang untuk kerjasama. Kami memiliki percakapan yang hebat. Dia berbicara luar biasa. Perspektif unik di pasar. Selera humor sesekali juga dikelola dengan baik. Menggulir berita keuangan di layar lebar di latar belakang. Teknologi Huanyu Zhenghuan. Integrasikan aset inti Ruyan. Generasi baru platform rumah pintar akan segera dirilis. Fakta nomor 10 muncul. Berbisik untuk mengingatkan saya pada rencana perjalanan saya berikutnya. Mata-mata, saya mengangkat gelas ke es putih. Dia tersenyum dengan tangan berkeringat. Menantikan untuk melihat Anda waktu berikutnya. Saat berbalik. Saya bias terhadap kamera yang berkedip di sudut aula. Reporter gosip selalu ada di mana-mana. Besok. Berita utama mungkin berspekulasi tentang hubungan saya dengan milisi putih. Tidak masalah, pemanas di rumah sewa rusak. Liu Ruyan dibungkus dari pasar bekas. Moutai tua amau. Jari membeku. 10 meter persegi kamar, dingin dan lembab. Kulit dinding mengelupas. Di luar jendela adalah pemandangan jalan kumuh abu-abu. Layar laptop bersinar dingin. Kunjungan kembali KTT Keuangan Internasional sedang disiarkan. Ingu setelan lingkaran persegi pada gambar. Ketenangan mengendalikan seluruh situasi. Close-up dari jari-jarinya yang ramping. Yang dulu. Cincin kawinnya sudah lama menghilang. Saint akan terus menjunjung tinggi inovasi dan tanggung jawab. Dan suara itu datang melalui speaker. Jelas dan kuat. Seolah dari dunia lain. Ruyan Liu menatap kosong ke layar. Air mata jatuh diam-diam. 3 bulan yang lalu. Dia juga CEO dari sebuah perusahaan teknologi terkenal. Sekarang dia hanya seorang pegawai di sebuah perusahaan kecil. Melakukan pekerjaan mengetik paling dasar. Gajinya hampir tidak cukup untuk membayar sewa. Orang tua menolak untuk menjawab teleponnya. Semua teman menghilang. Bahkan Hikiang mengambil tabungan terakhirnya. Kabur ke luar negeri. Konon katanya dia berutang riba di Makau. Kakiku patah. Jemari gemetar menyentuh layar. Gambar lingkaran persegi sedikit terdistorsi di ujung jari. Konyol sekali. Dia pernah memiliki cinta paling berharga di dunia. Pria yang berdiri di puncak kerajaan bisnis. Dulu aku rela mencuci tangan dan membuatkan sup untuknya. Dan dia pergi untuk stand-in keji. Mendorongnya pergi dengan tanganku sendiri. Komputer tiba-tiba muncul dorongan. Taipan bisnis Fang Yuan dan investor wanita cantik Bai Ning. Pembicaraan es. Paparan cinta baru. Gambar itu dari resepsi. Gambar Fang Yuan dan Bai Ningbing saling mengangkat gelas. Keduanya berseri-seri. Seperti Bayman. Ruyan Liu membentak komputer hingga tertutup. Kegelapan menyelimuti ruangan sempit itu. Ia berjongkok di pojokan. Memeluk lututmu. Akhirnya dilepaskan amarah yang telah lama tertahan. Bukannya Fang Yuan kejam. Ia tak pantas mendapatkannya. Kamera perlahan memperkecil. Di rumah sewaan yang kumuh. Wanita itu berjongkok dalam bayang-bayang dan gemetar. Dan bingkai beku di layar. Ini adalah wajah tersenyum seorang pria yang menjadi sorotan. Kedua dunia tak akan pernah bersinggungan.